Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di materi kelas 9 semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran daring kita kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu, untuk materi kali ini silahkan simak baik-baik slide yang akan Ibu tampilkan kali ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang prinsip pembentukan molekul dan ion. Ya, ingat ini adalah pertemuan yang ketiga kita. Untuk yang pertemuan sebelumnya, kalian harus tetap dipelajari, ya. Diingat-ingat karena ini saling berkesinambungan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu menjelaskan terbentuknya ion, menganalisis pentingnya fungsi ion dalam tubuh manusia, dan yang ketiga menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya, simak baik-baik. Yang pertama kita sudah belajar tentang yang namanya atom, ya. Ada nomor atom, ada nomor massa dan penyusun atom. Ada neutron, ada proton dan ada elektron. Baik, kita sampai ke bagian elektron, bagian yang ada di lapisan terluar. Ingat lapisan terluar, lihat gambarnya di sini ya. Nah, di kulit atom, di bagian kulit atom atau di bagian lapisan elektron, di sini terdapat konfigurasi. Apa itu? Yaitu susunan elektron dalam suatu atom, susunannya, lapisan-lapisannya, mulai dari kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga, dan seterusnya sampai yang terluar. Kemudian, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Benar ya, sesuai dengan materi sebelumnya, bahwa elektron ada di bagian kulit atom yang menyelubungi inti. Kemudian, dilihat dari energinya, tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut dilambangkan dengan huruf K. Yang sini ya, K, L, M, N, O, dan seterusnya. Tergantung dari banyaknya kulit atom. Untuk yang K diinisialkan kulit atom yang pertama, yang paling dekat dengan inti. Kemudian L, kulit atom kedua. M, kulit atom ketiga. Ya, misalkan ada N, berarti kulit atom yang keempat. Oke, jadi ketika dinyatakan K, berarti di situ ada kulit atom yang pertama. Kulit atom yang pertama itu diawali dari yang terdekat dengan inti. Nah, ini intinya, maka yang terdekat adalah kulit atom yang pertama. Paham ya? Yang kedua. Nah, energinya pun semakin menjauhi inti, maka energinya akan semakin lemah. Ya. Berikutnya. Nah, ini untuk menyatakan jumlah kulit atom, ya. Energi 1, 2, 3, dan keempat. Maksudnya ini adalah kulit atom yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, di mana dilambangkan dimulai dari huruf K, L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya ya, Nak, ya. Dan seterusnya. Nah, kita lihat jumlah elektronnya. Ini ada ketentuan dalam jumlah elektronnya. Untuk kulit atom yang pertama, yaitu di K, ini kulit atomnya harus ada 2 maksimal. Ya, jumlah elektronnya harus ada 2. Maksimal ada 2. Kemudian untuk kulit atom yang kedua yaitu L, maksimal jumlah elektron yang ada di situ ada 8. Tidak boleh lebih, kurang boleh, lebih tidak boleh. Misalnya yang terakhir kulitnya ada jumlah 7, maka 7 tulis di situ. Tidak masalah. Tapi kalau 9, maka tidak boleh ditulis 9, harus maksimal 8 untuk kulit atom yang kedua. Yang ketiga, maksimal adalah 18 elektron. Jumlah elektronnya ya, harus ada 18 elektron. Kemudian N, 32 elektron, dan seterusnya. Ya. Nah, perhatikan contoh di sini. Hidrogen yang dilambangkan dengan huruf H, dia memiliki nomor atom 1. Punya nomor atom 1. Jika dilihat dari jumlah elektronnya, sama dengan 1. Ingat pertemuan sebelumnya bahwa jumlah elektron sama dengan
jumlah nomor atomnya. Maka nomor atomnya sama dengan 1. Sehingga dia memiliki kulit atom hanya 1. Jangan tulis 2, karena 2 adalah maksimal. Maksimalnya 2. Karena di sini punya elektron 1, ya tulis 1. Contoh kedua ada helium. Helium punya nomor atom 2. Sehingga jumlah elektronnya pun 2. Maka jumlah elektron pada kulitnya hanya 1. 1 kulitnya. Tapi elektronnya ada 2. Berbeda dengan neon yang dilambangkan dengan Ne. Dia punya nomor atom 10. Sehingga jumlah elektronnya pun ada 10. Ketika diuraikan, dikonfigurasikan menjadi kulit atom, maka kulit atomnya ada berapa? Perhatikan, mulai dari kulit pertama ada 2. Jumlahnya semua 10 ya, ada 2. Kemudian pindah beralih ke kulit atom yang kedua. Di sini ada 8 pas dengan 8. Maka kulit atom pada neon ada 2, yaitu K dan L dengan jumlah uraiannya, konfigurasinya 2 dan 8. Stop. Jangan ditambahkan lagi, karena kulit atom maksimal paling akhir di kulit kedua adalah 8. Nah, ketika misalnya di sini ada natrium, di mana jumlah nomor atomnya adalah 11 dengan jumlah elektron 11, maka diuraikan, dikonfigurasikan, kulit atom yang pertama 2, kulit atom yang kedua adalah 8, masih ada sisa 1. Maka sisa satunya harus ke kulit atom berikutnya, yaitu ketiga. Di sini tulis 1, tidak masalah, ini 1 ya. Sehingga pada natrium dia memiliki kulit atom sebanyak 3. Oke, dengan konfigurasi 2, 8, 1. Paham ya? Berikutnya juga sama. Jadi kalian perhatikan ya. Tinggal nanti di mana kulit atom itu semuanya kalau dijumlah akan sama dengan jumlah elektron. Tidak boleh melebihi dari jumlah elektron. Paham ya? Nah, untuk lebih paham lagi, silahkan kalian boleh diskusi melalui chat WA kalian masing-masing dengan teman-temannya untuk menyelesaikan magnesium, fosfor, serta kalium. Bagaimana konfigurasi elektronnya dan berapa banyak jumlah dari kulit atomnya. Silahkan kalian kerjakan dengan contoh yang telah Ibu berikan tadi. Oke ya. Nah, sekarang lanjut ke pembentukan ion, tujuan yang kedua. Ingat bahwa ion adalah atom yang memiliki muatan listrik. Nah, pembentukan ion dilihat dari jumlah elektron pada kulit terluar atom. Paling luar atom. Mau tidak mau kalian harus memahami cara konfigurasi elektron yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke. Nah, Ibu contohkan lagi sekarang pada natrium, di mana nomor atomnya 11 dengan jumlah elektronnya ada 11. Ketika dikonfigurasikan seperti yang tadi ada 2, 8, dan 1. Maka yang dilihat adalah nomor jumlah elektron yang paling akhir, yaitu 1. Ya. Nah, dengan demikian, natrium ini kelebihan 1 elektron. Hanya kelebihan 1 elektron. Jika kelebihan, maka harus dilepas, harus dibuang sebanyak 1 elektron. Karena ini kelebihan. Melepas elektron dilambangkan dengan plus atau positif. Sehingga ketika menjadi ion, penulisannya pun beda. Menjadi Na+. Karena hanya 1. Plus. Jika ada 2 kelebihannya, maka ditulis di sini 2 plus. Jika ada 3, maka 3 plus. Karena 1, maka ditulis plus saja. Satunya tidak perlu ditulis. Oke? Maka ini ion natrium yang melepaskan elektron. Nah, jika ion itu bermuatan positif, maka disebut sebagai kation. Ini istilahnya. Istilah dari muatannya karena plus, maka disebut kation. Jika negatif, maka disebut anion. Ya, contoh. Pada atom klorida atau klor, Cl. Ini Cl ya, ya. Memiliki nomor atom sebanyak 17 dengan jumlah elektronnya pun 17 ketika dikonfigurasikan menjadi 2, 8, 7. Ingat di sini 7. Karena di sini angka 7, untuk ke angka 8 kan kurang 1. Kalau dibuang, kalau kebanyakan dilepaskan, 7 kebanyakan. Ya.
kurang energinya. Sehingga agar dia menjadi netral, menjadi 8, maka harus menambahkan 1 elektron lagi. Ya, menambahkan 1 elektron karena kurang untuk menjadi 8. Karena dia kurang mampu menerima elektron. Ketika menerima elektron, maka dilambangkan dengan min atau negatif. Sehingga penulisan ion dari Cl adalah Cl min. Karena hanya 1 maka min. Jika kelebihannya 2 maka 2 min. Dan seterusnya. Oke? Nah, perhatikan di sini. Kita sering menemukan dalam kehidupan kita sehari-hari berupa natrium klorida. Kalau kalian tidak tahu, ini adalah garam dapur yang biasa kita pakai. Nah, garam dapur ini adalah hasil dari ikatan dari natrium dengan klorin. Natrium dengan klorin. Na dan Cl. Sehingga menjadi NaCl. Menjadi garam. Nah, dilihat dari ionnya, karena ini sama-sama ion, natrium adalah ion plus, kelebihan 1 elektron, sedangkan Cl kekurangan 1 elektron. Maka terjadi saling tarik-menarik. Karena ini kelebihan, ini kekurangan. Jadi saling memberi dan saling menerima. Sehingga membentuk suatu ikatan. Jadilah NaCl. Oke, garam dapur. Itu contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang paling sering kita temukan. Kemudian apa fungsinya ion dalam tubuh? Nah, ion dalam tubuh ini misalnya kalau kalian beli minuman berupa minuman berenergi apa ya? Pocari Sweat misalnya, dan minuman-minuman yang lain di situ di komposisinya bakalan ada kalium, kalsium, magnesium, klorida, natrium dan sebagainya. Nah, itu adalah ion. Ya. Ion ini sangat diperlukan oleh tubuh karena ketika kita berolahraga, kita kan mengeluarkan keringat. Ion pun akan dikeluarkan dalam keringat tersebut. Apa yang terjadi setelah kita berkeringat? Pasca olahraga, itu badan kita kan lemes, ya, capek, lelah, haus dan sebagainya. Nah, itu artinya kehilangan ion. Begitu pentingnya ion dalam tubuh kita. Agar kita tetap fit lagi, agar semangat lagi, lelahnya hilang, maka harus digantikan. Dengan apa? Ya dengan banyak minum atau mengkonsumsi makanan yang kaya akan kandungan ion. Gitu ya. Maka penting sekali ion dalam tubuh. Walaupun tidak terlalu banyak yang diperlukan, namun pentingnya luar biasa. Sekarang yang terakhir adalah pembentukan ikatan kovalen. Apa sih ikatan kovalen? Nah, pembentukan ikatan kovalen adalah ikatan kimia, sama seperti tadi, melalui penggunaan bersama elektron oleh 2 atom. Ya, penggunaan bersama dari 2 atom. Ya, tadi contohnya sudah ada NaCl, dia menggunakan 2 atom Na dan Cl, ya. Elektronnya dipakai bersama-sama. Contoh pada gas hidrogen dan gas klorin, ya, yang di sini. Kemudian masing-masing atom menggunakan secara bersama-sama 1 pasang elektron. Ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan atom hidrogen atau atom klor dengan atom klor biasa ditulis dengan lambang ini, lambangnya. Kalau dilambangkan ya, kalau digambarkan, gambarnya seperti ini. Ini Cl2. Ini molekul Cl2. Ya, penggunaan bersama-sama atom elektron dari atom Cl dan Cl sehingga membentuklah molekul Cl2. Seperti contoh yang sebelumnya ada oksigen O2, itu pun juga termasuk ikatan kovalen. Ada 2 oksigen yang membentuk ikatan. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, kalian mudah memahaminya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa untuk memohon lagi kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka kembali, bertatap muka di sekolah, kita berinteraksi langsung. Mudah-mudahan semuanya bisa sehat walafiat dan berjumpa lagi di kelas kita SMP PGRI Depok 2 Tengah. Berdoa dimulai.
Oke, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.